Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar jadi cleaning service. Versi Kaori TV, episode 496. Kenshin yang tiba-tiba saja didatangi Pak Michael, Pak Chandra dan Pak David, yang tak lain para pimpinan perusahaan. Kenshin pun terkaget sekali akan apa yang dilihatnya. Orang-orang penting ayahnya berada di sini semua, langsung menyapanya. Kemudian, Kenshin yang dipanggil, dihormati seperti itu, membuat terkejut sekali banyak orang. Tamu-tamu pesta jadi terheran. Tak terkecuali Magdalia, Paris dan teman-temannya. Mereka sangat shock mendengarnya. Pemuda yang baru saja dihina, dijadikan bahan omongan, bahkan baru saja diusir. Ternyata benar-benar, dia tuan muda, anak pengusaha besar. Magdalia dan Paris pun terdiam. Mereka itu memperhatikan. Lalu tiba-tiba Kaori datang. Langsung menghampiri Kenshin. Kaori memeluknya, sambil bicara, aku sangat khawatir tadi. Waktu melihat kamu jatuh dari pohon. Terus gimana keadaanmu? Kakimu gimana? Kaori cemas sambil bertanya. Kenshin menjawabnya, kan kamu lihat sendiri Kaori. Aku tak mengapa, ini saja aku bisa berdiri. Kaori yang memeluk Kenshin, tentu saja dilihat banyak orang, termasuk Magdalia, Paris dan teman-temannya. Mereka pun semakin kaget jadinya. Cewek cantik berseragam kerja, langsung begitu saja memeluknya. Magdalia hatinya dak-dikduk dibuatnya. Mendapat kejutan berkali-kali. Begitu halnya dengan Paris saudaranya, yang merasa tak percaya akan yang dilihatnya. Indah dan ibunya pun demikian. Mereka bicara di hati, ternyata istrinya Mas ini cantik sekali. Kemudian Kenshin bicara ke Kaori. Lihat ini Kaori, ada banyak mangga di sini. Kamu bisa memakannya langsung dari pohonnya. Lala pun ikut menghampiri. Terkejut semua temannya Kaori melihat kebun mangga yang banyak buahnya, meskipun saat ini belum musimnya. Dan Kaori menjawab, iya aku melihat saja sudah senang sekali. Ternyata ada ya desa seperti ini. Aku tak menyangka. Kenshin pun bicara, oh ya Kaori, ini Mbak Indah teman kerjanya Iwan. Serta pula ibunya yang punya lahan ini. Sekarang lagi disewa orang untuk perayaan pesta ulang tahun. Kaori menjawabnya, oh gitu ya, kebun ini miliknya ibu. Iya aku mengerti, kalau ada pesta ulang tahun di sini. Dan Kaori langsung saja melihat orang yang punya acara, yakni Magdalia. Magdalia pun melihatnya. Kemudian bos besar sendiri, yang baru masuk. Bos besar pun melihat, banyak tamu-tamu yang menghampiri. Mereka menyapa dengan ramah sekali. Lalu Pak Willy, lantas bicara ke temannya, hei Derry, ayo kita menemui Pak Bill Gates. Jarang sekali beliau datang ke tempat ini. Ini kesempatan langka. Teman sesama pengusahanya pun berkata sama. Hingga Pak Derry ayahnya Magdalia langsung mengiyakan. Mereka pun berjalan ke tempat tamu yang baru datang. Di sela itu Iwan membawa mangga yang dipetiknya. Iwan langsung menghampiri Kenshin. Setelah menyapa Kaori, Iwan bicara, ini bro buahnya. Lihat sendiri kan bentuknya, besar dan banyak dagingnya. Ini mangga super bro. Gimana menurutmu? Kaori yang melihatnya, langsung tertarik dirinya. Iya benar Mas Iwan, istimewa sekali mangganya. Dan Kenshin berkata, kalau gitu kamu makan ini Kaori. Kaori menjawabnya, iya kamu juga harus makan ya. Kenshin menyahutnya, iya Kaori itu pasti. Entar kita makan bersama. Di tengah itu tiba-tiba datang seseorang yang bicara, tuan muda ayah Anda memanggil. Diminta untuk ke sana. Kenshin dibawakan kursi roda. Namun Kenshin menolaknya. Oh ya Pak, terima kasih. Tapi saya jalan sendiri saja. Tak perlu bantuan itu. Kenshin pun bersama Kaori dengan pelan-pelan berjalan menuju ayahnya. Dan ketika Kenshin tiba, langsung saja ayahnya bertanya, gimana Ken kakimu? Apa masih sakit atau sudah baikan? Kenshin menjawabnya, Kenshin tak mengapa ya, hanya tergores saja. Ayahnya pun membalasnya, baguslah kalau begitu. Ayah senang mendengarnya. Oh ya ayah kesini bukan untuk menjengukmu, yang katanya cedera, tapi ayah kesini untuk melihat mangga. Bos besar pun memperkenalkan Kenshin pada ayahnya Magdalia. Oh ya Pak Derry, ini anak laki-laki saya satu-satunya. Maaf kalau tiba-tiba masuk ke sini untuk mengambil mangga di pohon. Karena ini istrinya lagi pingin makan mangga.
Kauri diperkenalkan bos besar sebagai menantunya, dan ayahnya Magdalia nampak nervous sekali. Beliau pun berkata, "Oh itu tidak mengapa Pak Bill Gates. Saya malah senang sekali. Maafkan saya tak mengetahui tentang perihal tersebut." Magdalia dan Paris ada di situ. Mereka terdiam 1000 bahasa, dan baru tahu kalau wanita cantik ini adalah istri dari laki-laki yang sempat tadi diremehkan. Bos besar lalu bicara, "Oh jadi ini ibunya, yang punya kebun ini. Hebat ya penduduk desa ini. Buah-buah yang belum musimnya bisa tumbuh subur sekali. Terus kalau sudah panen begini, ibu mau jual di mana? Di pasar atau sudah ada yang membeli sendiri?" Ibunya Indah pun menjawabnya, "Oh ini Pak, kami penduduk desa ini. Kalau sudah musim panen, biasanya ada tengkulak yang datang sendiri, yang membeli ke sini. Itu pun meski banyak buahnya. Kita petani desa ini, ya bersyukur Pak dapat makan dan bertahan." Bos besar pun bertanya, "Maksudnya ibu apa ya? Apa harga buahnya dibeli murah?" Ibunya Indah pun menjawab, "Iya Pak itu benar. Untuk 1 hektar yang ada mangganya, kita petani tak lebih dapat 2 juta. Jadi ya gitu anak-anak desa sini. Setelah lepas sekolah, mereka pergi ke kota untuk kerja ikut orang. Termasuk Indah anak saya ini, yang kerja cleaning service untuk membantu keluarga." Bos besar pun melihatnya, dan beliau lalu bicara, "Berarti yang banyak untungnya adalah tengkulaknya yang membeli dari petani." Dan bos besar pun bertanya, "Ken berapa buah yang kamu petik? Hitung semua jangan ada yang lewat. Kita bayar buahnya, jangan minta gratisan. Kasihan ibu ini, sudah menanam dan merawat." Ibunya Indah pun menjawab, "Nggak apa itu Pak, saya memang senang memberikan." Indah pun demikian, berkata hal yang sama, dan bos besar bertanya pada Pak Willy, "Oh ya Pak Willy, tadi saya lewat jalan persawahan. Itu kenapa ada banyak tanah yang dijual? Bukankah desa ini sangat hijau sekali? Penduduknya pandai bertani?" Pak Willy menjawabnya, "Oh itu bos karena akses jalannya tak ada. Pemerintah semenjak dahulu belum masuk membangunnya. Jadi penduduk desa sini banyak memilih menjualnya. Di situ pun ada tanah Pak Dery yang ikut ditawarkan. Rupanya, ayahnya Magdalia ini membeli sawah penduduk desa, berniat untuk investasi. Namun karena akses jalannya tertutup, tanah itu pun ditawarkan. Sama dengan yang lainnya. Namun 5 tahun berjalan, semua tanah di situ tak ada yang membeli." Bos besar pun mendapat cerita. Beliau pun lalu bertanya pada ayahnya Magdalia, "Memangnya sawah bapak itu mau dijual berapa?" Ayahnya Magdalia menjawabnya, "Sebenarnya saya rugi pun tak mengapa Pak. Dulu membeli tanah-tanah itu hampir 5 miliar, dan punya rencana untuk menjualnya atau membangun properti. Tapi akses jalannya sampai sekarang belum terbuka, jadi tak ada pembeli. Meliriknya pun orang tak mau." Bos besar pun lalu bicara pada Bang Hotman, "Bang Hotman, coba periksa semua tanah yang dijual itu. Kalau penduduk asli pemiliknya mempunyai surat dan buktinya, saya akan membeli semua dengan harga yang diinginkan." Bang Hotman pun terkaget, sampai Bang Hotman bicara, "Tapi bos tanah yang dijual itu sangat banyak dan luas, bahkan hampir sepanjang jalan. Apa bos mau membelinya?" Bos besar menjawabnya, "Iya Bang Hotman, saya akan membelinya. Nanti di situ, kita akan membangun usaha supermarket buah yang besar, sayur-sayuran, dan hasil ladang desa. Kita pun akan membangun jalannya. Sekalian kita bangun wisata. Jadi penduduk desa sini bisa langsung menjual hasil buahnya. Mereka pun bisa untung." Mendengar rencana itu, kagetlah Magdalia dan ayahnya, menjadi terperangah. Seakan tak percaya, bos besar pun melanjutkan. Beliau itu bicara, "Nanti juga kita ambil pegawainya dari masyarakat desa sini. Jadi Mbak Indah ini tak perlu kerja cleaning service di kota. Cukup anak saya saja yang kerja cleaning service." Bos besar tertawa dan bercanda sambil menghisap cerutunya. Kemudian beliau bicara, "Pak Michael tolong diuruskan tentang semua biayanya." Pak Michael pun menjawabnya, "Siap bos, laksanakan." Jadinya, Pak Henry, Pak Andi, Pak Chandra, serta para pimpinan perusahaan di situ makin sibuk mereka, karena bos besar punya rencana membangun mega proyek yang begitu megah. Bos besar pun kemudian bicara lagi pada ayahnya Magdalia, "Oh ya tanah bapak yang dijual,
untuk harga dan uangnya, serta semua kelengkapan adminnya. Bisa langsung ke Bang Hotman dan Pak Michael. Dan untuk kamu Ken, yang harus tanda tangan semua surat-surat penting itu, karena semua tanahnya akan ayah namakan namamu, Magdalia dan Paris. Ketika mendengar hal tersebut, makin klepek-klepek jadinya, dibuat tak karuan hatinya, karena lelaki di depannya benar-benar anak orang kaya. Dan berita pun menyebar, menjadi heboh di desa. Para penduduknya menyambut senang, mereka sangat gembira. Kemudian Kaori dan Kenshin duduk di meja bersama, hingga akhirnya terpenuhi keinginan Kaori bisa makan mangga, bahkan langsung dari pohonnya, bersama Kenshin suaminya. Kaori nampak senang. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.